Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Ushulus Sunnah oleh Al-Imam Ibnu Abi Zamanin yang wafat tahun 399 Hijriah rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai pada bab fil imani bil kursi. Bab tentang mengimani adanya kursinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bab ini masih ada kaitan dengan sebelumnya, yaitu tentang arasy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam beberapa kitab akidah sering digandingkan pembahasan dua hal ini. Seperti dalam kitab Aqidah Thahawiyah, Imam At-Tahawi mengatakan wal arsyu wal kursiyu haqqun wa huwa mustaghnin anil arsy wa madunahu. Bahwasanya arsy dan kursi itu tadi, arsy-Nya Allah dan kursinya Allah itu hak, ada wujudnya. Kalau antum ditanya apakah arsy itu makhluk? Apa jawabannya? Yakin? Enggak, wallahu a'lam. Kalau sambungannya juga, apakah kursi itu makhluk? Jawabannya sama juga. Dua-duanya makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Imam At-Tahawi, dan dia Allah mustaghnin anil arsy. Dan Allah tidak butuh kepada arsy dan selain arsy. Ini bantahan bagi kelompok ahlil kalam yang menolak istiwa Allah di atas arsy dengan alasan kalau Allah di atas arsy berarti Allah butuh kepada arsy. Itu hanya pikiran mereka yang ngeres, suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kelaziman kalau Allah di atas arsy berarti Allah butuh kepada arsy. Allah Al-Ghani, Allah yang Maha Kaya, Allah Al-Hayyul Qayyum, tidak butuh kepada makhluknya. Ya, apapun dan siapapun makhluknya
Allah nggak butuh kepadanya. Allah sekali lagi Al-Hayyu Al-Qayyum. Ya, namun itulah ahlul kalam tidak mau membenarkan kalam Allah, tidak mau membenarkan sifat-sifat Allah yang tercantum dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW. Langsung saja kita baca ucapan Al-Imam Ibnu Abi Zaman rahimahullah. Qala Muhammad. Siapa Muhammad di situ? Al-Mu'allif, ya penulis itu sendiri. Al-Imam Ibnu Abi Zamanin, yang sudah kita lewati, Muhammad bin Abdullah bin Abi Zamanin Al-Andalusi. Itu nama lengkap beliau. Berkata penulis, yaitu Imam Ibnu Abi Zamanin rahimahullah, wa min qauli ahli sunnah, di antara ucapan ahli sunnah, innal kursiyya baina yaday al-arsh, sesungguhnya kursinya Allah ada di hadapan al-arsh. Wa innahu maudhi'ul qadamain, dan bahwasanya kursinya Allah adalah tempat kedua telapak kaki Allah. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, seperti yang kita sampaikan tadi, Imam Ibnu Abi Zamanin menggandengkan pembahasan al-arsh dan kursi. Ini wallahu alam di antara hikmahnya, tujuannya untuk membantah sebagian alil bidah yang mentakwilkan kursinya Allah itu adalah arsy-nya Allah. Kemudian arsy-nya pun ditakwilkan seperti yang sudah kita lewati. Yaitu apa? Ada yang masih ingat enggak? Apa? Takwil alil bid'ah terhadap arsy-nya Allah. Liburan Ramadan, lupa. Taib, alul bidah ketika melewati ayat Ar-Rahman alal asistawa, Allah Ar-Rahman istawa di atas arsy. Bukan istawa saja yang mereka takwilkan. Kata mereka kalau istawa jelas, mereka takwilkan apa? Istaulah menguasai. Ini takwilnya Al-Jahmiyah, sebagaimana kata Imam Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya. Demikian pula arsy-nya Allah mereka takwilkan juga, yaitu al-mulk. Allah istawa alal arsy, Allah menguasai kekuasaan kerajaan. Itu takwil mereka terhadap al-arsy. Al-arsy sama dengan al-mulk, kekuasaan Allah. Dan tujuan utama mereka sama dengan takwil mereka tadi, untuk menafikan sifat ketinggian Allah di atas al-arsy. Sekali lagi, ini takwilnya alul bidah terhadap al-arsy. Mereka juga sama, tidak mau mempercayai kursinya Allah. Dan dengan takwil mereka, arsy sama dengan kursi, kursi sama dengan arsy, arsy adalah kekuasaan Allah. Sudah hilang. Makna apa? Sebenarnya daripada arsy-nya Allah, makna dari kursinya Allah. Sekali lagi, makanya para ulama menggandengkan dua pembahasan ini untuk membedakan. Arsy itu makhluk tersendiri, kursi makhluk Allah tersendiri. Beda dua hal tersebut, sebagaimana yang dicantumkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan kalau kita mendengar istilah kursinya Allah, insya Allah semuanya pasti bisa menjawab. Apa dalil dari Al-Quran? Kalau nggak tahu kebangetan. Yaitu apa? Itu satu-satunya dalil dari ayat Al-Quran tentang kursinya Allah. Yaitu ayat kursi. Dan dinamakan ayat kursi karena ada penyebutan wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursinya Allah meliputi langit dan bumi. Ini kalau mau dibahas tentang tafsir ayat kursi, luar biasa panjang lebarnya. Dan ini yang sudah pernah mungkin antum dengarkan, ayat yang termulia di dalam Al-Quran. Kalau ditanya, kenapa kok yang dikatakan ayat termulia ayat kursi? Mal jawab,
itu agak loncat sedikit. Nah, ada satu lagi titik yang itu paling inti, apa jawabannya? Mirip, cuma ada kata-kata yang lebih tepat. Nah, insya Allah nggak salah semuanya, cuma ada kata-kata yang lebih mantap lah istilahnya. Kenapa ayat kursi adalah ayat termulia di dalam Al-Quran? Sama dengan tadi. Nah, Anda mau lebih tepat lagi, mungkin lebih merasuk lagi istilahnya. Jawaban antum tidak salah, cuma diolah dikit saja. Nah, masa nggak tahu? Atau pura-pura nggak tahu? Hah? Ini kembali kepada pembahasan ilmu yang termulia adalah apa? Ilmu tentang tauhid. Kenapa? Taib, husnudzon saja, antum tawadhu. Taib, ayat kursi ayat yang termulia karena isinya tentang zat yang mulia. Paham maksud Anda? Ada kata-kata ayat yang termulia karena mengandung pembahasan zat yang paling mulia. Gak salah antum mengatakan karena berkaitan dengan sifat Allah, karena berkaitan dengan tauhid. Paham? Cuma yang mungkin lebih merasuk lagi, lebih mungkin diterima lagi kata-kata apa? Ini ayat yang termulia, ilmu yang termulia karena berkaitan dengan zat yang mulia. Berkaitan dengan sifatnya, dengan apa? Nama-namanya. Kata para ulama, dalam ayat kursi ada 5 nama Allah. Allah Al-Hayyu Al-Qayyum, Al-Ali Al-Azim. Adapun sifat Allah dalam ayat kursi ini puluhan. Nanti antum bisa merujuk juga kutip kecil karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr tentang tafsir ayat kursi. Kutip kecil namun insya Allah padat isinya. Intinya ayat kursi ayat yang paling mulia sebagaimana dalam hadis Sahih Muslim ketika Rasul bertanya, ayu ayatin fi kitabil a'dham, ayat apa yang paling mulia dalam Al-Quran? Pertama kali Ubay bin Ka'ab menjawab Allah wa rasuluhu a'lam, sampai terakhir beliau menjawab ayatul kursi. Kemudian Rasul SAW membenarkan dan memuji Ubay bin Ka'ab atas jawabannya tadi dengan mengatakan liyahnikal ilmu Abul Mundir, selamat atas ilmu yang kau miliki wahai Abul Mundir, yaitu kunyanya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Dan tadi kenapa dikatakan ayat yang termulia? Karena berkaitan dengan zat yang mulia, dan dari sini pula kata Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi dalam muqaddimah pembukaan Syarah Aqidah Thahawiyah, beliau mengatakan fa innahu lamma kana ilmu usuluddin asyrafal ulum, sesungguhnya ilmu tentang akidah adalah ilmu yang paling mulia. Kenapa? Itsyaraful ilmi bisyarafil ma'lum. Ini yang kita isyaratkan tadi. Karena kemuliaan suatu ilmu tergantung kepada apa? Kandungan ilmu tersebut. Karena ayat kursi berkaitan dengan zat yang mulia, yang paling mulia, sifat-sifatnya, nama-namanya, maka ayat kursi ayat yang termulia. Tauhid karena berkaitan dengan zat yang mulia, maka ilmu tauhid ilmu yang paling mulia. Maka paling wajib dipelajari ilmu tentang al-aqidah. Nah, kemudian kata-kata wa innahu maudhi'ul qadamain, sesungguhnya kursinya Allah itu adalah tempat kedua telapak kaki Allah. Ini nanti akan dibawakan riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dan itu penafsiran beliau yang sahih tentang kursinya Allah. Kalau antum buka tafsir Imam Ibnu Katsir dan yang lainnya, akan didapati tafsir Ibnu Abbas tentang wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursinya Allah meliputi langit dan bumi.
Apa arti kursinya Allah? Maudhi'ul qadamain, tempat kedua telapak kaki Allah. Di situ ada penyebutan dua telapak kaki Allah. Ahlus sunnah sebagaimana manhaj dan akidah mereka tentang sifat Allah, menetapkan apa adanya tanpa ditakwilkan, tanpa diselewengkan maknanya, tanpa dibagaimanakan, tanpa diserupakan dengan makhluk. Amiruha kama ja'at, pahami, tetapkan sesuai dengan dohirnya. Meskipun riwayat ini mauquf secara lafadz kata ulama kepada Ibn Abbas, namun dalam masalah yang gaib, kaidahnya para sahabat tidak mungkin berkata dari akal pikiran mereka, namun itu dari pengajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, riwayatnya mauquf kepada Ibn Abbas, berhenti kepada Ibn Abbas, tapi hukumnya marfu kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hal ini pun disepakati juga oleh para al-ulama tentang sifat penetapan kedua telapak kaki Allah, apalagi juga ada hadis yang marfu tentang penetapan sifat telapak kaki Allah, sebagaimana dalam hadis tentang neraka hal min mazid. Ketika neraka mengatakan apakah ada tambahannya, kemudian Allah meletakkan telapak kakinya di atas neraka tersebut sehingga neraka pun terpenuhi. Intinya wajib meyakini adanya sifat al-qadamain lillahi ta'ala. Sesuai dengan kebesarannya, tidak boleh diserupakan dengan telapak kaki makhluk, tidak boleh dibayang-bayangkan, tidak boleh diselewengkan dari makna zahirnya, dan tidak boleh dinafikan. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang sudah kita sampaikan dari awal, ahlu sunnah wal jamaah dalam bab akidah, sumber referensi mereka, pedoman mereka hanyalah qala Allah, qala Rasul, wa qala atau ijma' sahabat. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-i'tiqad laisa li wa laisa liman huwa akbaru minni. Akidah itu bukan karanganku, bukan karangan ulama yang lebih senior dariku. Wa inna yu'khadul i'tiqad min kitabillah wa min sunnati rasulillah wa ma'ajma' alaihi salaful ummah. Namun akidah itu referensinya, sumbernya dari Al-Quran, dari sunnah Rasul yang sahih tentunya, dan dengan ijma' para as-salaf. Dalilnya ayat atau hadis yang sahih atau ijma' salaf. Itu referensi asli akidah ahli sunnah, ahli al-asar, ashabil hadis, as-salafiyin. Namun sudah kita sampaikan, kalau seandainya dalam kitab-kitab akidah ulama ahli sunnah disebutkan hadis-hadis yang tidak sahih, maka itu ada pengarahannya. Ada yang bisa menyebut? Coba sebut dua dulu. Bismillah. 6. Ada yang bisa jawab? Apa pengarahan kalau misalnya ada hadis yang tidak sahih dalam kitab akidah ulama salaf? Nah, ada yang bisa jawab? Sudah kita sampaikan dari awal, ini sudah halaman 50 ini. Nah, apa jawabannya kalau antum ditanya seperti itu? Atau kalau untuk menjawab syubhat juga, kalian mengatakan kami suka membawakan hadis dhaif, kitab-kitab kalian juga ada hadis dhaifnya. Nah, masih aneh ya, belum bahasa edisi perdana, baru liburan panjang, belum dipanasi. Baik, 6, makanya perlu dipanasi sekarang. Kenapa? Apa jawabannya? Kalau ditanya, kenapa dalam kitab-kitab ulama salaf juga ada hadis-hadis yang tidak sahih? Nah, terutama dalam bab akidah. Apa istilahnya taujihnya? Nah, ahsan. Itu bukan sebagai dalil utama. Itu sampingan.
Dan sudah kita lewati, dan kita sudah buktikan, dan kita sekarang buktikan dalam bab ini. Tentang kursinya Allah. Seandainya mu'allif tidak membawakan hadis-hadis ini, cukup ayat kursi tadi. Tentang penetapan apa? Kursinya Allah. Paham dong? Itu yang harus antum betul-betul pahami. Ahlus sunnah dalam berakidah pasti ada dalil ayatnya atau hadis yang sahihnya. Pasti sudah. Atau ijma apa? Salah. Paham dong? Makanya harus apa? Pegang erat prinsip itu. Makanya ini juga perlu antum pahami semuanya. Kalau sudah menjadi usul ahlus sunnah, prinsip ahlus sunnah itu sudah paten, nggak bisa ditawar-tawar. Kalau yang menyelisih usul itu, imma batil, imma bisa diarahkan kepada apa? Ya, makanya ahlus sunnah betul-betul pegang erat yang prinsip yang sudah baku. Kalau ada pengecualian atau ini sekali lagi sampingannya, paham dong? Jangan yang sampingan dijadikan yang utama, utama jadikan apa? Yang jelas dijadikan samar-samar, yang samar-samar dijadikan yang baku. Ini ahlul bidah. Paham dong? Ya, maka sekali lagi camkan, inilah bedanya ahlus sunnah dengan ahlul bidah. Kalau ahlul bid'ah berakidah dulu baru cari-cari apa? Meskipun maudhu mereka apa? Pakai. Ya, yang penting hadisnya Rasul. Siapa bilang hadisnya Rasul kalau maudhu palsu? Paham dong? Ya, ahlus sunnah ini salah satu beda referensi ahlus sunnah dengan ahlul bidah. Ahlul bid'ah berkeyakinan dulu baru cari dalil. Ya, sak kenei pokoknya. Paham dong? Ya, sak dapatnya dalil tersebut. Entah dari ayat-ayat yang mutasabihat, dari hadis-hadis yang palsu, yang dhaifah. Paham dong? Nah, ataupun dari pemikiran-pemikiran mereka sendiri. Kalau ahlus sunnah tidak. Dalil mereka ayat atau hadis yang sahih. Ya, kalaupun di dalam kitab itu, dalam bab itu ada hadis dhaif, itu sampingan saja. Pasti ada yang hadis yang sahih. Paham dong? Nah, kemudian juga kalau mau dibahas lagi, ada kaidah dari para ulama, kenapa mereka membawakan hadis-hadis yang tidak sahih dalam bab tersebut selain tadi untuk sampingan, kemudian para ulama tersebut telah berlepas diri dari tanggung jawab. Mereka yang penting membawakan hadis-hadis yang telah sampai kepada mereka dengan sanad mereka, dan mereka sebutkan riwayatnya, dan kata para ulama, man ahala faqad bari, yang sudah membawakan riwayatnya terlepas dari tanggung jawab. Yang membaca mikiro, paham dong? Kok enak istilahnya minta instan, ya. Antum yang apa? Cari penjelasannya ini sahih atau apa? Dhaif. Penulis kitab ini sudah menyebutkan riwayatnya, antum teliti sendiri atau antum cari ucapan ulama ahli hadis tentang apa? Hadis tersebut. Mereka sudah berlepas apa? Berlepas diri. Paham dong? Nah, taib, sebagian dalam bab ini seperti yang sudah kita lewati ada yang tidak sahih. Nah, hadis yang pertama poin 36 kalau di tahqiq ini di tahqiq ini dikatakan hadza hadisun dhaifun jiddan. Hadisnya tidak sahih, bahkan dikatakan hadisnya lemah sekali. Meskipun kalau dalam tahqiq yang lain ada pembahasan, ada ucapan wa matnuhu sahih. Namun matanya sahih dalam artian jalan sanad riwayat penulis yang dicantumkan di sini tidak sahih. Tapi ada riwayat lain yang sahihah. Bahkan dikatakan Syekhul Islam dalam kitab Majmu' Fatawa itu menyebutkan banyak riwayat tentang hal ini, dan intinya dalam sebagian ucapan ulama hadis, hadis ini hasan li ghairihi. Wallahu ta'ala alam. Kalau kita baca hadisnya, sekali lagi, kalau menurut sebagian ulama, ini hadisnya hasan karena banyaknya jalan-jalan yang mendukungnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, atani Jibril bil Jum'ati. Malaikat Jibril mendatangi diriku, kata Rasul, pada hari Jumat,
Wahia kal mir'atil bayda. Dalam riwayat, di tangannya ada sesuatu seperti kaca yang bening, yang putih. Kemudian disebutkan dalam lanjutannya, ini tidak disebutkan lengkapnya, panjang riwayatnya. Inna Rabb tabaraka wa ta'ala ittakhadha fil jannati wadiyan min miskin abyadha. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan di surga lembah dari minyak kasturi yang putih. Fa idza kana yaumul jum'ati habata min illiyin ala kursiyhi. Ketika hari Jumat, dia turun dari illiyin yang tinggi di atas kursinya. Ini penetapan kursinya Allah. Ya, sekali lagi, seandainya tidak ada di sini, cukup wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Summa huffa al-kursi bimanabir min dahab. Kemudian dikelilingi kursi tersebut dengan mimbar-mimbar dari emas, mukallalatin bil jauhar, dihiasi dengan permata. Summa yaji'un nabiyun fayajlisuna 'alaiha. Kemudian para nabi duduk di atas mimbar-mimbar tersebut. Sekali lagi, sebagian ulama mengatakan ini hadisnya dhaif jiddan, namun sebagian yang mengatakan hasan li ghairihi, wallahu taala alam. Lanjut hadis berikutnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ini yang kita isyaratkan tadi. Ini juga sama kalau dalam sebagian sanadnya tidak sahih, tapi secara umum asar ini hasanun, sebagaimana kata pentahqiq di sini. Hada asarun hasanun wa isnaduhu munkar, yaitu maksudnya sanad riwayat penulis tidak sahih, tapi karena ada banyak riwayat-riwayat yang lain yang mendukungnya, maka derajatnya hasan. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, innal kursi alladzi wasi'as samawati wal arda bimaudhi'il qadamain. Sesungguhnya kursi yang meliputi langit dan bumi itu tempat kedua telapak kaki Allah, maudhi'u al-qadamain. Dan ini tafsir ayat kursi tadi. Wala ya'lamu qadral arsy illa alladzi khalaqahu. Dan tidak ada yang tahu bagaimana besarnya arsy kecuali yang menciptakannya. Siapa? Allah Ta'ala. Nah, ini riwayat yang kita sampaikan tadi menunjukkan beda antara kursi dan apa? Al-arsy. Maka batil takwil sebagian ahli al-bidah yang mengatakan kursi ya arsy ya kursi, kemudian apa itu arsy? Kekuasaan Allah. Ini batil. Nah, kursinya Allah tidak sama dengan arsy-nya Allah, dan sudah kita lewati pembahasan al-arsy Kalau antum ditanya apa al-arsy atau arsyullah? 6. Sariru al-mulk itu secara bahasa singgasana kerajaan atau al-malik, sarirul malik. Namun dalam pembahasan arsy-nya Allah, sarirun dzu qawaim, singgasana yang ada tiang-tiang yang menyanggahnya. Alladzi istawa alaihi ar-rahman, yang mana Allah tinggi di atasnya. Jadi definisi arsy seperti itu, definisi kursi maudhi'ul qadamain, artinya ini dua makhluk yang apa? Berbeda. Dan Rasul dalam hadis yang sahih, cuma di sini nggak disebutkan oleh penulis, dan ini banyak disebutkan oleh para ulama dalam tafsir ayat kursi. Di antaranya nanti antum lihat tafsir Imam Ibnu Katsir. Sekali lagi lihat tafsir Ibnu Katsir. Beliau menyebutkan hadis Rasul SAW, mas-samawatu sab'u wal araduna sab'a fil kursi illa kahalqatin bi ardil fala. Perumpamaan, perbandingan antara 7 lapis langit
dan 7 lapis bumi itu seperti gelang kecil atau lingkaran kecil dilemparkan di atas tanah lapang. Langit dengan 7 lapisnya dan bumi dengan 7 lapisnya, tidak ada apa-apanya. Dengan apa? Kursinya Allah. Rasul yang mengatakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sama dengan itu juga perumpamaan kata Rasul antara kursinya Allah dengan arsy-nya Allah. Kursinya Allah kalau dibandingkan arsy sama dengan tadi lingkaran kecil ketika dilempar di tanah yang lapang. Maka dari sini urutan makhluk dari sisi besarnya, yang paling besar arsy-nya Allah, kemudian baru kursinya Allah, baru apa? 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Paham dong? Paham dong lah? Baik. Kalau antum ditanya, ini sekitar murojaah saja. Sebutkan 5 keistimewaan arsy-nya Allah. Hah? Ya, 1. Tahta wa alma. Ini sebenarnya nggak termasuk sebenarnya. Coba lewati dulu. Nah, makhluk Allah yang paling tinggi ahsan. Yang ketiga, jangan main keroyokan. Sebenarnya 1 orang bisa. Nah, yang ketiga. Iya. Tadi antum mau bilang apa? Makhluk yang paling baik. Sekarang makhluk yang pertama Allah ciptakan, ahsan. Yang keempat. Dipikul oleh 8 malaikat. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idin tsamaniyah. Yang kelima. Allah istawa di atasnya. Ya, dan masih banyak yang lainnya. Ahsantum jazakumullah khair. Cuma kalau bisa 1 langsung sebut 5, ahsan. Cuma antum berarti keroyokan ini. Ala kullin, ini riwayat dari Abdullah bin Abbas yang tadi mentafsirkan ayat kursi, yaitu bahwasanya kursinya Allah maudhi'u al-qadamain, dan dalam riwayat ini juga tadi ada penjelasan beda antara arsy dengan al-kursi. Kemudian riwayat berikutnya, ini karena tidak ada penopangnya yang sahih, kita lewati saja. Baik, yang ke-38 itu kata petahqiq, ya hada asarun maudhu. Dan sudah kita lewati salah satu metode kita dalam mempelajari ini. Fi sahih ghunyatun dhaif, cukup yang sahih, sudah ada kecukupan daripada yang dhaif, apalagi yang maudhu yang memang nggak ada penopangnya sama sekali redaksi tersebut. Poin ke-39 ini hada asarun hasan, hadisnya hasan atau asar yang hasan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan ini sudah pernah kita lewati. Kata beliau, ma baina sama'id dunya wallati taliha masiratu khamsimi'ati amin. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ini sama dengan riwayat Abdullah bin Abbas tadi, mauquf, ya, berhenti kepada Abdullah bin Mas'ud, tapi hukumnya marfu kepada Rasul. Karena kaidahnya para sahabat ketika berbicara tentang yang gaib, ya tidaklah dari akal pikiran mereka sendiri, namun itu pengajaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, antara langit dunia yang dekat dengan dunia dengan yang berikutnya itu perjalanan khamsimi'ati amin, 500 tahun lamanya. Dari Surabaya kemana itu? Ada nggak kira-kira di dunia ini? Sampai pucuknya dunia misalnya. Sampai mana itu? 500 tahun. Baik. Ala kullin, ini perjalanan antara langit dunia dengan langit berikutnya 500 tahun lamanya. Demikian pula seterusnya, wa baina kulli sama'ain masiratu khamsimi'ati amin.
Demikian pula antara satu langit dengan langit berikutnya sama. Jaraknya 500 tahun perjalanan. Wa bainas sama isabi'a wa bainal kursi. Ini inti pembahasannya. Antara langit yang ketujuh dengan kursinya Allah jaraknya 500 tahun perjalanan. Wa bainal kursi wal ars wal ma masiratu khamsimi'ati amin. Demikian pula jarak antara kursinya Allah dan arsy serta air yang di bawah arsy-Nya Allah itu perjalanan 500 tahun lamanya. Dan ini juga sebagai bantahan kepada ahlu takwil yang mentakwilkan kursi sama dengan apa? Al-arsy. Ya, sekali lagi riwayat-riwayat yang sahihah entah langsung marfu atau mauquf membedakan antara arsy dan al-kursi. Wal arsyu fawqal ma, dan arsy-Nya Allah di atas air. Wallahu fawqal arsy, dan Allah di atas al-arsy. Dan ini ijma' salaf. Sebagaimana kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, kunna wattabi'una mutawafiruna naqul annallaha alal arsy fis sama. Bahwasanya kami dan para tabi'in sepakat mengatakan Allah di atas langit, di atas al-arsy. Ya, sekali lagi ini ijma' as-salaf, tidaklah yang mengingkarinya kecuali ahlu al-bidah dari kelompok al-Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah dan yang semisal dengan mereka. Wallahu fawqal arsy, Allah di atas al-arsy. Wa huwa ya'lamu ma antum alai, dan dia Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Allah mengetahui keadaan kalian. Baik, sekedar tombong antuk. Kenapa digandengkan antara pembahasan wa huwa atau wallahu fawqal arsy wa huwa ya'lamu ma antum alai? Nah, ada. Baik. Untuk bantahan kepada ahlu al-kalam apa itu? Nah, pembahasan apa yang biasanya dijadikan pedoman oleh al-bid'ah untuk mengingkari Allah di atas arsy? Baik, PR, tapi di masjid saja sampai adzan nanti. Baik. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Kalau ada pertanyaan silakan di kertas. Baik. Sudah nemu jawabannya? Hah? Ada yang ketemu? Nggak ketemu juga? Hah? Baik. Bisa juga, cuma yang lebih sering disampaikan yaitu untuk membantah ahlul bidah dari kalangan ahlil kalam, terutama dari kelompok Asy'ariyah dan juga dai-dainya yang juga bergentayangan di negeri kita ketika menolak Allah di atas arsy, sampai bahkan dari mereka mengatakan itu alamat palsu atau salah alamat. Ya, qatalahullah, ya alai ma yastahiqu minallah. Ini sekali lagi kurang ajarnya ahli bidah kepada Allah. Allah yang mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa aamintum man fis sama. Ya, sampai dilecehkan dengan kata-kata nggak tahu alamat palsu atau salah alamat, naudzubillahi min dzalik. Kemudian dipertentangkan dengan ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kalau dikatakan Allah di atas arsy, lah bagaimana dengan firman-Nya wa huwa ma'akum aina ma kuntum? Maka jawabannya ini. Bahwasanya kata Abdullah bin Mas'ud, Allah di atas arsy namun ilmunya di mana-mana. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, sepakat ulama tafsir mengatakan wa huwa ma'akum yaitu ilmunya Allah. Kenapa? Itu bukan takwil, itu tafsir yang sesuai dengan apa? Redaksi ayatnya. Paham dong? Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma yarju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum
wallahu bima ta'maluna basir. Kata-kata huwa ma'akum, dia bersama kalian di mana saja kalian berada, diapit dengan pembahasan ilmunya Allah. Maka sepakat ulama tafsir, ya seperti yang sudah pernah kita sampaikan dalam kitab Al-Mukhtar fi Ushul Sunnah di sini, kata Imam Ahmad dan yang lainnya itu tentang ilmunya Allah. Dan ini yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, nggak ada pertentangan. Zatnya Allah di atas arsy, ilmunya di mana? Mana? Itulah makna wa huwa ma'akum ainama kuntum. Paham? Ya, dan ini sering dibawakan oleh para ulama, di antaranya oleh Imam Malik rahimahullah. Ya, Imam Malik mengatakan Allahu fis sama wa ilmu fi kulli makan. Ya, kalau antum belajar atau membaca akidah Imam Malik tentang hal ini, ada ungkapan yang masyhur dari beliau, Allahu fis sama wa ilmuhu fi kulli makan, untuk membantah tadi syubhat alil bidah yang ingin mempertentangkan antara sifat ketinggian Allah di atas arsy, di atas langit, dengan sifat ilmunya Allah. Nggak bertentangan. Zatnya Allah di atas arsy, ya ilmunya Allah di mana-mana, nggak bertentangan karena Allah yang menggabungkannya dalam satu redaksi apa? Ayat surat Al-Hadid ayat keempat tadi. Ya, ketika Allah menggabungkan dua-duanya, nggak mungkin ada apa? Pertentangan. Maka yang mempertentangkan tadi, kalau dikatakan Allah di atas arsy lalu ya bagaimana dengan wa huwa ma'akum aina ma kuntum? Ini orang yang apa? GBLK. Random. Nggak paham bagaimana redaksi ayatnya menggabungkan dua hal tersebut. Itu menunjukkan nggak mungkin bertentangan dan nggak boleh dipertentangkan. Laukana min indillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Karena Allah yang menjamakkan keduanya, Allah di atas langit dan ilmunya di mana-mana, maka nggak mungkin bertentangan dan sekali lagi tidak boleh dipertentangkan. Dan itu sangat mudah untuk dijamakkan. Dan ini yang dilakukan oleh para ulama salaf dari kalangan sahabat, tabi'in dan seterusnya. Dan di antaranya tadi gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik mengatakan wallahu fis sama wa ilmuhu fi kulli makan. Allah di atas langit dan ilmunya di mana-mana. Wallahu taala alam. Kita mau tambahkan sedikit dalam kitab Al-Arsy. Dulu pernah kita bawakan di sini kitabnya 2 jilid. Ada yang ingat nggak? Karya siapa? Imam Az-Zahabi rahimahullah. Ditahqiq oleh Syekh Muhammad Khalifah At-Tamimi, dosen UIM, dalam 2 jilid. Jilid pertama itu pembahasan dari pentahqiq Syekh Muhammad bin Khalifah At-Tamimi. Di antaranya dibahas masalah kursi. Ini ya, kita sampaikan tadi pembahasan arsy tapi juga dibahas masalah kursi. Beliau membawakan di pembahasan jilid pertama ada banyak takwil alil bidah. Ya, di antaranya ada yang mentakwil tadi, kursinya Allah ditakwilkan ilmunya Allah. Meskipun ada ungkapan dari Imam At-Tabari. Imam At-Tabari dalam salah satu kesempatan tafsir beliau mengatakan kursinya Allah itu ilmunya Allah dengan merujuk kepada asar Abdullah bin Abbas. Tapi kata para ulama, di antaranya Syekh Mahmud Syakir yang mentakhrij atau mentahqiq kitab tafsir At-Tabari, itu tidak benar riwayatnya, alias riwayat Abdullah bin Abbas yang mentafsirkan kursinya Allah adalah ilmunya Allah itu tidak sahih. Benar? Apalagi tadi yang sahih tafsir Ibn Abbas, al-kursi adalah apa? Maudhi'u al-qadamain. Jadi antum tidak perlu heran. Ya, sekali lagi kalau ada tafsir ya sebagaimana ucapan pendapat ulama. Kata ini kaidah yang harus antum apa? Pegang erat. Kalamul ulama yustadallu lahu wala yustadallu bihi. Ucapan ulama itu butuh dalil. Bukanlah ucapan ulama itu dalil. Random. Ya sekali lagi ini yang harus dijadikan manhaj Ahlussunnah. Ucapan siapapun sebagaimana kata Imam Malik, kullun yukhad min qaul wa itra ila Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Setiap ucapan bisa diambil, bisa ditolak kecuali ucapan siapa? Rasul SAW. Ucapan Imam Syafi'i boleh nggak ditolak? Kalau memang bertentangan dengan apa? Ucapan dokter boleh nggak? Hah? Berani tuh. Taib. Intinya ini akidah manhaj Ahlussunnah atau manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Setiap ucapan siapapun kullun yukhad min qail wa yatra ila Rasul SAW. Ya di antaranya tadi ucapan Imam At-Tabari tentang tafsir Al-Kursi dengan al-ilmu, dengan merujuk kepada riwayat Ibn Abbas, kata para ulama itu tidak sahih. Apalagi itu bertentangan yang apa? Dengan yang sahih tafsir Ibn Abbas, Al-Kursi maudhi'u al-qadamain. Paham dong? Bahkan Syekh Khalifah At-Tamimi mengatakan dalam pembahasan di sini jilid pertama kitab Al-Ars Imam Dzahabi halaman 304, waqad ta'addadatil aqwal waqtulifat fil kursi kama ta'addadat waqtulifat min qabl fil ars. Banyak ucapan manusia tentang apa kursinya Allah, apa arsnya Allah. Adapun ucapan mereka tentang kursinya Allah, yang pertama kata beliau innal murad abil kursi al ilmu. Kata beliau wa hadzal qaul huwa qaulul Jahmiyah. Ini adalah ucapan pengikut kelompok apa? Al-Jahmiyah. Ya, adapun Imam Tabari bukan Jahmiyah, cuma tetap ucapannya tidak bisa apa? Dijadikan sebagai pedoman. Nah, demikian pula ada yang mentafsirkan Al-Kursi adalah Al-Ars. Sudah kita sampaikan bantahan ulama tentang hal itu. Kemudian ada yang mengatakan kursi adalah kekuasaan Allah. Ya, semuanya tidak benar. Kekuasaan Allah, ilmunya Allah, ya kalau mungkin bisa dikatakan itu sesuatu yang abstrak. Adapun di sini adalah apa? Sesuatu yang berwujud, makhluk yang diciptakan oleh Allah. Ini beda dengan sifat Allah, ilmu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lain sebagainya. Nah, kemudian kita mau tutup dengan ungkapan di sini tentang tafsir kursinya Allah dengan tempat kedua telapak kaki Allah. Ini dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Khalifah Tamimi hafizahullah taala, wa hadzal qaul fil kursi nukila an katsirin minas sahaba wa tabi'in. Tafsir kursinya Allah, tempat kedua telapak kaki Allah, bukan hanya ucapan Ibnu Abbas, namun itu dinukil dari banyak para sahabat, para tabi'in. Di antaranya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, wa Abu Musa al-Asy'ari. Demikian pula dari kalangan tabi'in Mujahid dan selain mereka. Walidzalika faqad dzakara katsirun minal ulama anna hadzal qaul fil kursi qad hasala alai ijma'us salaf. Makanya dari sinilah disebut oleh para ulama tafsir kursinya Allah dengan tempat kedua telapak kaki Allah itu terjadi ijma' salaf. Ya, maka kalau sudah ijma' berarti kalau ada takwil yang lain yang dipegang yang mana? Ijma' atau takwil sebagian ulama? Nah, ini yang harus antum jadikan apa? Pegangan. Ya, kalau sudah ada ijma', ya, maka apa? Yang menyelisihi pasti keliru. Ya, kita mau baca satu saja dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata beliau, al-kursi sabitun bil kitabi was sunnah wa ijma'us salaf. Kursinya Allah itu telah tetap dalam dalil Al-Quran, Sunnah, dan ijma' as-salaf. Dan kata Imam Ibnu Abil Is al-Hanafi, wa innama huwal kursi kama qala ghairu wahidin as-salaf baina yadil al-ars kal milqati ilaih. Kursinya Allah sebagaimana kata banyak ulama salaf itu istilahnya disandarkan kepada aras kal mirqa, seperti mirqa, yaitu tempat untuk menaiki al-ars kal mirqati ilaih. Ya, wallahu alam, itu sekedar perumpamaannya atau ilustrasinya antara ars dan kursinya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.